Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Alhamdulillah, berarti ini ada feedback dari teman-teman yang ya semoga atas obrolan-obrolan kita, obrolan-obrolan ringan kita ya kemudian bisa menghantarkan pada wasilah kebaikan-kebaikan. Semoga. Tapi sebelumnya semoga teman-teman dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Pertanyaan pertama, Tat, ilmu kan bisa jadi penerang untuk hidup kita. Lantas bagaimana kalau kita sulit dalam memahami? Nah, pertanyaan yang pertama. Jadi gini, berbicara sulit atau nggak sulit sebenarnya memang relatif teman-teman. Bahkan bisa jadi subjektif atau kemudian persepsi gitu. Karena apa? Karena sebenarnya karakter akal pikiran itu tatkala kemudian kita pacu, tatkala kita kemudian sudah biasakan untuk kemudian misal membaca, kita biasakan untuk kemudian kita ajak untuk berpikir, itu insya Allah bisa memahami bahwasanya istilahnya loadingnya ada yang cepat, ada yang lambat, itu memang beda-beda. Tapi bukan berarti kemudian enggak bisa atau bahkan sulit. Maka ini bahkan kalau perlu dihilangkan istilah sulit dalam hal apapun. Kenapa juga seperti itu saya sampaikan seperti itu? Kita bisa lihat bagaimana teman-teman, atau kalau kita bisa lihat hewan itu nggak punya akal pikiran, tapi tatkala kemudian dia sering dilatih oleh pelatihnya, oleh pemiliknya, pasti dia akan semakin canggih, semakin mahir, walaupun hanya monoton gitu aja, sesuai dengan apa yang dilatih oleh sang pelatihnya, oleh pemiliknya. Nah, apalagi manusia yang Allah karuniakan akal pikiran, yang ketika kemudian akal pikiran ini sering kita latih, untuk sering kita baca, untuk sering kita mengajak berpikir, kita memikirkan sesuatu hal, atau kita sering misal menghafal Al-Quran, sering memahami, baca buku itu memang kadang-kadang apa ya maksudnya, tapi ketika seiring berjalan waktu awal-awal bisa jadi nggak nyambung-nyambung, ini maksudnya apa ya, bisa jadi seperti itu karena itu awal-awal. Tatkala kemudian sudah terbiasa, maka insya Allah mudahkan gitu. Dan karena memang itu naturalnya seperti itu, sunatullahnya seperti itu gitu. Kalau saya jadi ingat bagaimana pertanyaan ke Ustadz Felix, beliau ada beberapa pertanyaan ke beliau tatkala, Ustadz kenapa kok Ustadz itu bisa apa aja ya, maka beliau kemudian nulis jawabannya di bukunya Habits. Nah, habit itu kebiasaan. Nah, dalam buku Habit itu beliau sebenarnya fokusnya cuma 2. Biar kemudian bisa biasa itu, 1 dipaksakan, yang kedua dibiasakan. Gitu. Itu terus. Yang insya Allah nanti semuanya jadi bisa. Gitu ya. Insya Allah mudahkan. Nggak ada yang sulit dalam hidup ini. Insya Allah. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah salah jika ingin move on lantas kita menghindari dia? Yaelah, padahal dalam satu organisasi ada kewajiban. Siapa yang lagi kasmaran, siapa yang lagi ya dunia remaja kurang lebih seperti itulah. Saya kan pernah remaja juga. Jadi selain remaja, ketika inilah anugerah yang Allah berikan, yakni naluri punya rasa cinta teman-teman. Ini kita juga harus syukuri bahwasanya rasa cinta itu Allah yang mengaruniakan kepada kita. Maka kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah salah? Sebenarnya salah atau nggak salah itu nanti dulu pembahasannya. Jadi gini, ketika misal dalam satu organisasi, ketika kita kemudian koordinasi bareng, kok jadi baper kan gitu kan ya. Jadi kita sendirilah yang kemudian bisa memahami karakter kita. Ketika melihat si dia kemudian jadi baper, ya nggak ada salahnya kemudian kalau nggak harus ngeliat dulu kan gitu kan. Wah, kalau nggak ngeliat nanti dikira sombong biasanya kan gitu.
Oke. Itu kalau lagi-lagi kemudian perasaan-perasaan muncul yang akhirnya subjektif banget teman-teman. Ya, wah nggak ngeliat nanti kira sombong. Padahal itu kan perasaan kita. Maka kalau kemudian pertanyaannya apakah salah jika ingin move on lantas kita menghindari dia? Satu yang dipahami, karakter kita itu seperti apa? Dalam artian karakter antum ketika melihat si dia itu kemudian kemudian jadi baper banget, ya udah. Kalau itu kemudian baper banget dan kemudian menjadikan antum jadi lemas terus, bapernya kebangetan dan akhirnya malah nggak jadi move on, ya udah memang gitu kemudian harus dihindari. Nah kan ini kan satu organisasi. Oke, maka yang kedua adalah dalam urusan organisasi kan di sini padahal dalam satu organisasi ada kewajiban. Saya bilang kemudian harus ada istilah kewajiban berarti kan wajib ketika dikerjakan, ketika ditinggalkan mendapat dosa. Enggak seperti itu. Terlebih ini urusan koordinasi, misal kita kan urusan pergaulan laki perempuan itu kan terpisah. Idealnya seperti itu dan aturan mainnya seperti itu dalam Islam. Maka kalau kemudian harus dipisah, yang koordinasi laki-laki, perempuan kan gitu teman-teman. Gitu. Oh kalau memang ini kan ya kadang-kadang harus koordinasi. Ya kalau memang itu ya tadi kembali ke karakter antum ketika kok jadi baper banget, ya memang antum pas saat koordinasi bareng dengan akhwat nggak perlu ikut dulu kan gitu. Enggak salah, enggak jadi dosa kemudian. Itu insya Allah. Pertanyaan ketiga, Min, aku baru tertimpa banyak musibah. Terus biar selesai gimana ya? Sambil ketawa. Jawabnya adalah ya diselesaikan. Nah, tapi bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, teman-teman, hidup ini perpindahan dari masalah satu ke masalah yang lain. Maka kalau kemudian kita merasa banyak musibah, banyak masalah, gimana cara menyelesaikannya atau gimana biar selesai? Yaitu ya harus diselesaikan. Tapi antum harus pahami bahwasanya ketika sudah selesai itu apakah kemudian nggak ada masalah lagi? Ada masalah. Karena hidup tadi perlu dipahami adalah perpindahan masalah satu ke masalah yang lain. Jadi kalau nggak pengen punya masalah maka jangan hidup kan gitu kan ya. Artinya apa? Sebenarnya masalah itu terletak pada sikap atas pensikapan atas masalah yang kita hadapi. Maka disinilah kemudian yuk ngaji. Nah gitu. Menyelesaikannya ini dengan ngaji. Karena apa sebenarnya ketika kita mempunyai masalah, ketika bukan sebenarnya punya masalah, ingat kehidupan ini perpindahan masalah satu ke masalah yang lain. Artinya munculnya kita kemudian punya masalah atau munculnya kita bersikap atas kondisi-kondisi yang kita hadapi kok kadang-kadang jadi pusing, kok kadang-kadang tambah jadi baper, itu kurangnya pemahaman kita. Maka munculnya suatu masalah karena kurangnya pemahaman karena kurangnya ngaji. Maka yuk ngaji. Apakah kemudian sudah ngaji nggak ada masalah? Saya katakan tadi, masalah itu terletak bukan pada masalahnya, tapi sikap atas masalah yang kita hadapi. Karena apa? Tadi, hidup ini perpindahan masalah satu ke masalah yang lain. Kita akan tidak punya masalah ketika kita sudah tidak hidup lagi. Tapi akan muncul masalah baru, yaitu masalah ketika kita akan ada pertanggungjawaban, yaitu pembahasan yang lain, ada kehidupan yang lain. Gitu ya teman-teman. Oke ya, masih ada pertanyaan yang lain. Ustadz, gimana caranya kita toleransi tanpa mengorbankan akidah? Dalam Al-Quran jelas, surat Al-Kafirun, konteksnya adalah agamamu, agamaku. Jadi ketika berbicara toleransi memang berbicara pembahasan-pembahasan yang memang dibolehkan untuk kemudian kita toleransi. Tapi ketika berbicara bahasanya adalah di sini akidah, ya memang ini agamaku, konsep agamaku. Ketika kita sudah memeluk Islam, maka Islam itu seperti ini. Kita juga harus menerimanya. Kita juga harus mempertahankannya sampai seperti itu. Jangan sampai kemudian wah nanti kan nggak enak, nanti dibilang ini itu kan gitu kan ya. Lagi-lagi inilah yang sering kita hadapi, ya ini ketika kita dihadapkan pada sebuah perasaan diri kita, nanti dibilang nggak toleran, dikira nanti sok-sokan dan lain sebagainya.
Padahal konsepnya adalah agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Artinya apa? Konsep agama kita Islam, oh seperti ini. Ya sudah. Selain Islam seperti itu ya udah. Jadi yang boleh toleransi itu yang memang hal-hal yang memang dibolehkan dalam Islam. Apa itu? Hal yang ubah selain pembahasan-pembahasan di luar syariat tadi. Gitu ya. Biasanya problemnya adalah ketika kita dihadapkan pada wah, perasaan-perasaan kita yang seolah-olah nanti merasa dikatakan ini dan itu kan gitu. Ya kan? Orang lebih seperti itu teman-teman. Alhamdulillah masih ada satu lagi. Ustadz, dalam berdakwah hal apakah yang harus kita pelajari atau lakukan terlebih dahulu? Baik. Satu yang perlu kita pahami, dakwah ini kewajiban kita semuanya. Dakwah bukan tugasnya para ustadz dan para kiai. Pernah ada kaos bertuliskan seperti itu kan teman-teman. Jadi itu dakwah itu tugas atau kewajiban kaum muslimin. Ingat, kewajiban seorang muslim. Ya, teman-teman semuanya muslim punya kewajiban untuk berdakwah. Ini yang perlu dipahami. Ayatnya balighu ani walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat, gitu teman-teman. Nah, ini menunjukkan kewajiban kita. Nanti di surat Al-Asr juga demikian. Yang kedua adalah apa yang harus kita pelajari? Ngaji. Yang pertama adalah ngaji teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi kita akan menyampaikan apa kalau kita sendiri nggak ngerti, gitu. Bukan kita sudah muslim, kita kan sudah Islam, apakah perlu ngaji? Iya, realitasnya mohon maaf, kondisi kaum muslimin ini dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang yakni adalah yang mereka, mohon maaf, yang kaum muslimin itu jauh dari Islam itu sendiri. Dengan kata lain, yang dipahami oleh seorang muslim hanya sebatas mohon maaf, ibadah madhoh, ibadah-ibadah yang Islam, misal sholat, puasa, zakat, haji. Satu sisi ketika kita mau ngajak sholat, teman-teman sudah sholat. Nah, maka mengkaji Islam ini konteksnya adalah mengkaji Islam secara utuh. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah Islam secara kafah. Ketika kita kemudian diperintahkan untuk memeluk Islam, masuk Islam secara menyeluruh, maka sejatinya juga kita diperintahkan untuk memahami Islam secara utuh. Agar apa? Kita paham, kita nggak mispersepsi kan gitu. Yang dari situ bekal untuk kemudian kita juga menyampaikan. Dan perlu dipahami teman-teman, nggak kemudian kan saya belum sempurna. Saya kan masih banyak kesalahan-kesalahan. Maka catatannya adalah ini kita tuh manusia, bukan malaikat. Namanya manusia, yang kita juga bukan nabi dan rasul. Kita punya kesalahan-kesalahan. Nunggu kapan kita sempurna? Nggak ada, kita manusia. Maka berharap ketika kita menyampaikan, walaupun yang kita sudah kaji sedikit demi sedikit kemudian kita sampaikan, walaupun itu sedikit, itu secara tidak langsung saya selama ini memahami konsep berpikir saya, cara pandang saya teman-teman. Ketika saya menyampaikan seperti ini, ketika kemudian kita berdakwah, itu yang diniatkan adalah dalam rangka untuk mengingatkan diri pribadi, muhasabah diri kita secara tidak di saat yang sama kita juga kemudian menyampaikan Islam, berdakwah itu sendiri. Itu teman-teman. Jadi yang pertama tadi itu kewajiban dakwah, itu kewajiban seorang muslim. Yang kedua, apa yang perlu pelajari? Mengkaji Islam. Mengkaji Islam berawal, mengkaji dari mana? Dari A sampai Z. Ya urun, maka kita sampai akhir hayat itu punya kewajiban untuk kemudian mengkaji. Yang ketiga tadi adalah jangan sampai kita memahami bahwasanya kita kan belum sempurna, maka kita nggak berdakwah. Padahal kita manusia yang nggak bakal sempurna. Maka cara pandangnya ketika kita menyampaikan, ketika kita berdakwah, dorongannya adalah memperbaiki diri, mengingatkan diri pribadi, secara di saat yang sama juga mengingatkan yang lain, mengajak kepada yang lain dengan kebaikan. Yang itu juga butuh proses. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Semoga bermanfaat. Kalau nanti ada beberapa pertanyaan lagi, monggo silahkan DM lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentunya share jika ini bermanfaat teman-teman.